Selamat jumpa adik-adik, kita bertemu kembali dalam kanal YouTube GPIB Pelkat PT GPIB Jemaat Menabur Kasih DKI Jakarta. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama, karena itu mari kita mempersiapkan diri, menyiapkan hati kita, menyiapkan Alkitab, menyiapkan persembahan kita, dan kita akan beribadah bersama-sama. Kita bersaat teduh dulu sebelum kita bernyanyi pembukaan untuk ibadah di pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Teman-teman, mari kita mengawali ibadah dengan menyanyikan lagu Kidung Menabudi 101. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda Kau belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus memberikan kami kesempatan untuk menyediakan hati kami beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal sampai akhir, dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami renungkan, kami pahami di hari ini dapat memberikan sukacita bagi kami dan memotivasi kami untuk terus belajar menjadi anak-anak teruna yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Amin. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 55. Firman-Mu, ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi ini akan dibacakan dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7.
Ya, kalau sudah disiapkan, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu di pagi hari ini. Kami mohon Tuhan membimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, memahami, dan Tuhan bimbing kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua yang akan mendengar, juga Kanona yang akan membawakan renungan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan bagi kami motivasi untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibrani 11 ayat 1-7. Kanona bacakan ya adik-adik. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini adik-adik. Nah, Kanuna mau tanya dulu. Kita dari tadi bacanya iman melulu. Nah, apa itu iman sih? Nah, kalau di ayat 1 dia bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maksudnya bagaimana itu? Nah, segala sesuatu yang kita harapkan dan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Kanona mau gambarkan ya, kita ini kan di daerah pelabuhan. Pasti kita sering lihat kapal-kapal, atau mungkin ada yang belum pernah lihat kapal ya. Nah, kapal yang berlabuh di dermaga. Nah, ada satu bagian dari kapal yang sangat menentukan atau sangat prinsip dalam sebuah kapal untuk berlayar, berlabuh dan sebagainya. Benda itu adalah jangkar. Nah, jangkar itu sebenarnya kecil kalau dibandingkan dengan kapal yang besar. Tetapi jangkar itu punya peran yang sangat luar biasa dalam sebuah kapal. Nah, jangkar itu adalah sauh dari sebuah kapal. Nah, kalau dalam bacaan kita hari ini, jangkar itu apa sih? Dan kapal itu apa sih? Nah, kapal itu hidup kita.
Nah, kalau hidup kita jangkar itu iman kita. Nah, lalu kalau jangkar dan kapal sudah ada, harusnya ada lautan dong. Nah, apa itu lautan? Lautan itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita mau kehidupan kita berjalan dengan baik, maka jangkar yang kita punya itu harus tertancap kuat, supaya hidup kita tidak terbawa angin, supaya hidup kita tidak terombang-ambing, supaya hidup kita tidak terbawa arus. Nah, itulah yang diceritakan dalam Ibrani 11 ayat 1-7. Dia bilang, ada Habel, ada Henok, ada Nuh. Nah, Habel diceritakan bahwa dia memberikan persembahan yang terbaik. Dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan dari apa yang Tuhan berikan bagi kita. Memang hasil kerjanya, tapi itulah yang Tuhan berkati bagi Habel, dan dia memberikan yang terbaik. Dan persembahan itu yang terbaik itulah, pemberian yang terbaik itulah yang diterima oleh Allah. Kemudian Henok adalah orang yang saleh. Karena kesalehan itulah dia berkenan kepada Allah dan dia tidak pernah mengalami kematian dalam kehidupannya. Kemudian Nuh. Kalau kita mengingat cerita Nuh, pasti kita menganggap Nuh itu seorang yang gila. Karena dia membuat kapal di daratan. Sesuatu yang tidak masuk akal ya adik-adik. Nah, dia membuat kapal di daratan, kapalnya besar lagi. Walaupun dia diolok-olok oleh orang, dia tetap mengerjakannya dengan tekun. Karena dia taat kepada perintah Tuhan. Dia taat kepada firman Tuhan. Dari 3 tokoh yang Kanona bilang tadi, kita bisa belajar tentang iman. Bahwa iman kita sebagai anak-anak teruna muncul dari cerita-cerita tentang Yesus yang kita dengar dari orang tua, dan cerita-cerita tentang kasih Yesus yang kita baca di dalam Alkitab. Juga pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh kakak-kakak pelayan. Seperti hari ini kita belajar tentang iman dari Habel, Henok, dan Nuh. Juga kalau kita sebagai anak-anak teruna yang setia mendengarkan firman Tuhan, yang setia beribadah, yang setia melakukan saat teduh setiap hari, maka ada satu hal adalah kita memiliki pengalaman-pengalaman bersama Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, memang sebagai anak-anak teruna kita bilang bahwa Kanona kami belum memahami Tuhan Yesus dengan baik. Betul. Kami belum tahu beriman kepada Tuhan Yesus itu yang seperti apa. Betul. Tetapi dari 3 hal yang tadi Kanona sampaikan di atas adalah kita sudah mendengar cerita dari orang tua kita mendengar cerita dari kakak pelayan, dan kalau kita rajin bersaat teduh, rajin berdoa, maka kita juga punya pengalaman sendiri dengan Tuhan Yesus. Nah, hal terpenting di sini adalah kita tekun. Ketekunan untuk apa? Ketekunan untuk menyediakan diri, membuka hati kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak teruna itu kan banyak-banyak membuka hati untuk film-film Korea, membuka hati untuk cerita-cerita di YouTube, tetapi kurang membuka hati untuk Tuhan Yesus, membaca Alkitab. Nah, sekarang ada juga Alkitab elektronik. Adik-adik bisa membaca, jadi di mana saja ada bermain, ada apa bisa membaca Alkitab. Bisa membaca Alkitab sehingga tidak sekedar kita hanya nanti hari Minggu aja kalau mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita membuka hati, menyediakan hati untuk berusaha mengerti dan memahami Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, ayat 3 dari perikop kita dia katakan begini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat 3.
Jadi ayat 3 juga kita bisa belajar tentang iman, tentang Tuhan Yesus dari alam semesta. Dari alam semesta yang kita seperti Kanuna saat ini berada di alam semesta. Kita belajar tentang firman Tuhan. Membuat kita mengerti tentang Allah. Nah, sekali lagi Kanuna katakan, untuk mengerti tentang Allah, walaupun di tengah-tengah alam semesta ini ketekunan tetap diperlukan untuk kita membuka hati sehingga kita memahami semuanya dengan baik. Nah, sekarang ini Kanuna sedang berada di alam nih. Kanuna mau ajak adik-adik untuk melihat. Nah, pas ini pagi nih, fajar mulai datang, matahari mulai terbit. Pernah nggak kita pikir satu hari saja fajar tidak datang? Pernah nggak kita berpikir tentang itu? Nah, ataukah ketika kita bangun pagi, nah sekarang sering-sering datang hujan ya. Hujan, lalu matahari tidak terbit. Adakah demikian? Tidak ada. Setiap hari walaupun hujan, matahari pasti terbit. Setiap hari walaupun hujan, fajar pasti datang. Dan fajar itu selalu datang setiap hari. Itu tandanya Tuhan Yesus ada. Itu tandanya Tuhan Yesus selalu hadir dengan kita. Nah, Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, coba sekarang kalau sudah duduk di depan kamera ini, di depan TV atau gadget, silakan tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sampai adik-adik merasakan ada sesuatu di dalam hati adik-adik. Terus Kanuna tanya, kalian bisa bernafas tuh dari mana sih? Kalian bisa hidup tuh dari mana sih? Nah, itulah bukti bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Terus mau kita cari bukti dari mana lagi tentang iman kita kepada Tuhan Yesus? Sudah ada itu. Setiap hari kita ada bergaul dengan hal itu. Nah, jadi Kanuna mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak abstrak. Tidak sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus itu ada hadir dalam kehidupan kita. Dia nyata, dia hidup dalam kehidupan kita. Itulah iman kita. Kita harus meyakini itu. Bahwa Yesus itu ada dan hidup di dalam kehidupan kita. Ada fajar, ada napas kehidupan. Kita bercerita tentang 3 tokoh tadi. Kita mengerti tentang Tuhan Yesus dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah yang mau Kanuna katakan tentang jangkar kehidupan tadi. Jadi kita sedang berlayar di lautan kehidupan yang luas. Nah, kita berlayar tadi, kita menemukan fajar, kita menemukan angin, kita menemukan badai, kita menemukan gelombang. Adik-adik bisa mencerna sendiri gelombang kehidupan saat ini itu apa? Badai kehidupan saat ini untuk anak-anak remaja itu apa? Nah, dan hari ini Kanuna mau katakan bahwa kita sudah menemukan di mana jangkar kita akan kita labuhkan. Kita labuhkan jangkar kehidupan kita selaku anak-anak remaja kepada Tuhan Yesus. Sejak remaja kalau kita sudah labuhkan jangkar kita kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan tergoncang oleh badai apapun, ajakan apapun. Kita tidak akan tergoncang, kita tidak akan mudah berpindah tempat. Kalau ada bahasa lagu zaman Kanuna masih remaja, ada lagu tidak akan pindah ke lain hati. Nah, jadi kita tidak akan tergoncang dalam percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jadi iman itu adalah percaya yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu ada dan hadir di dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi, kita bisa seperti itu kalau kita mau membuka hati kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi Kanuna mau katakan kepada kita sekalian, bukalah hati kepada Tuhan Yesus di pagi ini dan biarkan Dia masuk ke dalam hati kita, membentuk hati kita, hidup di dalam kehidupan kita supaya hidup kita menjadi bermanfaat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Amin.
Teman-teman, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merespon dengan menyanyikan Kidung Munaudi 141. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini karena kasih dan sayang Tuhan menaungi kami, sehingga kami boleh menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Kami ada bersama-sama dengan teman-teman kami dalam ibadah persekutuan teruna, dan kami percaya semua ini terjadi karena Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyediakan, dan Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Firman Tuhan sudah kami dengar, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat melabuhkan jangkar kehidupan kami kepada Tuhan, percaya dengan sungguh kepada Tuhan di masa remaja kami, sehingga kami menemukan kehidupan yang baik dalam hari-hari dan masa depan kami. Tuhan Yesus, di hari ini kami berdoa untuk persekutuan teruna, kiranya Tuhan memberkati para pelayan kami, memberi mereka hikmat, sehingga mereka dapat membimbing dan menuntun kami dengan baik melalui kebenaran firman Tuhan yang selalu disampaikan. Kami juga berdoa bagi pengurus persekutuan teruna, Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat, dan Tuhan senantiasa menolong sehingga dapat merancangkan kegiatan-kegiatan yang baik dan bermanfaat, dapat menopang kehidupan persekutuan teruna ini semakin bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat, kiranya Tuhan memberkati sehingga dapat menopang kehidupan persekutuan teruna dan juga dapat menopang jemaat ini sehingga bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi orang tua kami, Tuhan memberkati mereka, baik yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang tidak bersama dengan kami. Tuhan memberkati dalam setiap upaya usaha yang dikerjakan untuk kebutuhan hidup. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, Tuhan tolong dan topang senantiasa, sehingga orang tua kami selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Berkati setiap kerja dan usaha orang tua kami, sehingga mereka boleh memperoleh hasil yang baik dari usaha dan kerja yang Tuhan berkati dari hari lepas hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami dalam kehidupan kami, menggapai masa depan kami. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat sungguh-sungguh belajar dengan tekun di tengah-tengah situasi belajar jarak jauh saat ini. Kami selalu menyediakan hati untuk dituntun oleh Tuhan, dan kami senantiasa menyediakan hati untuk belajar, memberi semangat kepada diri kami sendiri untuk kami mau sungguh-sungguh belajar, mau sungguh-sungguh tekun, sehingga masa depan Tuhan sediakan bagi kami ketika kami sungguh-sungguh mau bekerja sama dengan Tuhan untuk menata masa depan kami. Kami juga menyerahkan kehidupan kami sepanjang pekan ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberikan sukacita di hati kami, dan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan yang baru saja kami dengar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa masa depan kami sungguh ada, bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang harus bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga mohon Tuhan mengampuni segala kesalahan kami sebagai anak-anak remaja.
Kami kadang melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami, agar dalam pengampunan-Mu kami boleh bermanfaat bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, serta menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya. Amin. Teman-teman, mari kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Gita Bakti 80. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Teman-teman, mari kita mensyukuri berkat Tuhan dengan berdoa. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Semoga persembahan ini dapat berguna untuk gereja kami, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk orang tua yang sudah memberikannya, Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita mensyukuri ibadah yang sudah dilakukan dengan menyanyikan Gita Bakti 121. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah beribadah bersama-sama dalam persekutuan teruna di hari ini di tempat kami masing-masing, dan kami akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Kami mohon kasih sayang Tuhan menaungi kami sehingga ibadah ini dapat hidup di dalam kehidupan kami dari hari ke hari, dan kami menjadi anak-anak teruna yang dapat menjadi lilin kecil di tengah-tengah kehidupan kami dan melabuhkan jangkar hidup kami kepada Tuhan Yesus. Pimpin kami sepanjang pekan ini. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Adik-adik, kita akan berjumpa lagi di minggu depan di channel yang sama. Dan Kanona berharap kita semua sudah mempersiapkan diri dan kita di minggu ini dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita mau menjadi berkat dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang pekan ini.